Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal Fauzan nih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas masa depan telah saya kerjakan untuk mata kuliah algoritma pemrograman 2, dan untuk keberkahannya di sini saya tidak melakukan kecurangan seperti yang tadi dispesifikasikan. Langsung saja kita lihat ke bagian headernya. Nah, di sini bagian headernya saya mendeklarasikan library std data dan string h, dan juga struct ada dua, itu untuk struct yang isi tabel ID dan nama, dan struct untuk data penjualan. Nah, dari deklarasi variabel global sampai get cw atau current word ini adalah mesin kata pada umumnya. Dan bagian bawahnya modify data ini memodifikasi query, write data untuk masuk ke dep filenya, baca dan menulis, dan print content ini untuk menampilkan domainnya. Nah, domainnya tuh ada char word untuk masukkan pita query-nya nanti, ada deklarasi struct-nya, dan loop untuk membantu pengulangannya sampai kata yang diinginkan gitu. Nah, untuk mesinnya seperti ini adalah mesin kata pada umumnya ya, seperti yang telah dipelajari dan bisa lihat di internet juga banyak mesin katanya kurang lebih seperti itu. Dan read data seperti ini ada dua, itu untuk pelangganan barang karena strukturnya sama, dan untuk penjualan. Selebihnya ke bawahnya itu sama ya, jika bukan EOF maka datanya dimasukkan ke struct yang sesuai. Untuk pelangganan barang dia masuk ke struct yang data untuk ID dan nama, untuk penjualan masuk ke struct data penjualan. Dan untuk pocketnya juga sama, yang dimasukkan ke pelangganan barang itu berasal dari struct data yang isinya ID nama, dan untuk penjualan yang isinya untuk data penjualan, kayak ada ID pelanggan, ID barang, dan tanggal gitu. Untuk print content bisa dilihat nanti aja pas setelah mesin dijalankan. Nah, dan ini untuk masuk setelah query-nya jalan ya. Ini int helper itu membantu indeks yang ketika kita nge-read data dan kita nge-write data, integer indexin itu. Nah, pertama ada query isi. Nah, query isi itu ketika kita masukkan query isi, maka selanjutnya itu kita ngambil kata, dan kata yang satu itu adalah tabelnya gitu. Nah, ketika tabelnya itu ada sesuai, maka dia akan membentuk sebuah char file yang isinya nama filenya gitu, tab pelanggan.dat, dan dimasukkan ke prosedur yang read data. Setelah dimasukkan ke prosedur data, maka ngambil kata selanjutnya lagi, di copy kata selanjutnya lagi ke dalam array struct yang data tadi yang setelah diisi dari file tabelnya. Dan setelah dimasukkan ke itu, dari struct yang data itu dimasukkan ke file datanya lewat write data ini. Dan ini berlaku untuk semua tabel ya, mau tabel barang, mau tabel penjualan juga kurang lebih seperti ini. Lalu ada juga isi ubah. Nah, kalau misalkan dia masukkan ubah, dia masuk ke lanjut ke kata selanjutnya, dan lihat dia masuk ke tabel apa. Nah, di sini dia bakal mencari dulu ID-nya sesuai ID. Kalau misalkan ada ID yang sama yang dimasukkan di query, maka dia akan ngubah ID yang data di ID itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka di datanya akan dimasukkan gitu. Nah, itu untuk isi ubah. Dan sisanya itu error handling. Lalu ada hapus. Nah, hapus secara umumnya semuanya sama, itu ketika setelah ada hapus dia masuk ke kata selanjutnya, tabel apa, dan masuk ke kata selanjutnya lagi, dia akan dicek itu kan ID. Nah, ID-nya itu dicek, jika ID-nya ada maka dia akan hapus ID itu dengan cara menimpa data yang di bawah ID itu semuanya naik satu tingkat ke atas, kayak saling menimpa gitu, sehingga hanya tersisa data yang di atas ID yang mau dihapus, dan data yang di bawah jadi yang mau dihapus, karena ID yang itu sudah ditimpa, dan semua juga dinaikkan. Helper juga ini di -1 karena datanya juga berkurang gitu. Untuk hapus seperti itu, dan untuk ubah juga kurang lebih sama. Dia bakal nyari ID-nya yang sama, dan data di ID itu bakal diubah sesuai yang diisi di query-nya gitu. Nah, untuk tampil dia tinggal nampilin aja, kecuali di satu gitu yang di tabel penjualan. Nah, di tabel pelanggan cuma nge-read data dan langsung nampilin kontennya gitu. Ke tabel penjualan dia bisa ngajuin, kalau misalkan dia ngajuin kayak tabel penjualan, tabel pelanggan. Nah, dia bakal ngecek dulu di tabel pelanggan ID yang sama yang ada di penjualan sama tabel pelanggan, maka dia akan diambil. Nah,
diambil atas seperti ini. Nah, dia dicek dulu antara ID pelanggan sama ID yang pelanggan ya. Kalau di sini jika ada, maka dia di print datanya gitu, seperti itu. Untuk ke bawah juga kurang lebih sama ya, seperti itu. Dan ini ada tampil isi, berarti dia nampilin terus datanya diisi, terus tampil hapus, maka dia nampilin dan datanya dihapus. Lihat lagi hasil dihapusnya, nampilin datanya diubah, dan lihat hasil ubahnya, tampil nih bukan apa-apa ya. Nah, ini ada jangan itu sebagai sistem exitnya ya. Sistem exit yang diminta itu kan jangan lupa bahagia hari ini. Jadi kamu ambil semua cara wordnya. Kalau misalkan udah sampai lengkap, maka dia sistem exit gitu. Untuk bagian bawah ini yang ini pusat bantuan ya, kayak query yang bisa dipakai itu apa saja gitu, seperti itu. Mari kita langsung masuk ke ininya aja, CMD nya aja. Kita coba compile dulu. Compile-nya udah selesai, kita masuk ke test.exe. Nah, ini tampilan awal utamanya ya. Nah, sebenarnya ada masukan H untuk menampilkan bantuan. Kalau kita masukkan H seperti ini, nah maka dia akan menampilkan bantuan. Ada query apa aja, kayak query yang digunakan antara lain isi, ubah, hapus, tampil, isi, ubah, tampil, isi, tampil, ubah, tampil, hapus, join query itu harus bagaimana, dan catatan ketika dalam memasukkan query-nya gitu. Nah, misal kita akan melakukan query tampil ya, tampil pelanggan. Nah, dia bakal nampilin tabel pelanggan, juga tabel barang dan tabel penjualan tuh. Nah, tapi kan ada join query kan, dia tuh kita harus mastiin dulu tabel itu tuh ada enggak gitu loh ya, foreign key-nya. Kalau misalkan tabel pelanggan, tabel barang, nah dia nggak akan nampilin apa-apa, cuma tabel pelanggannya doang gitu. Soalnya kan nggak ada tag barangnya juga gitu yang di ininya. Dan kalau misalkan kita tag penjualan yang tadi juga dikasih tahu bahwa itu tuh ada foreign key di ke tag barang dan tag pelanggan, maka dia akan nampilin data penjualan yang diisi dengan tabel barang tuh, ID penjualan berapa, nomor barangnya apa, nama barangnya apa, dan tanggal berapa. Juga berlaku untuk tabel penjualan. Dan jika untuk tabel pelanggan ya, maaf. Dan jika kita melakukan ketiga tabel pelanggan tab barang, maka dia akan ngejoin ketiga-tiganya gitu. Jadi kalau misalkan cuma tab pelanggan tag gini, ini nggak lengkap gitu atau nggak ada, maka dia cuma ngambil tab penjualan, tab pelanggan doang, sama di yang tabel yang pertama itu ada foreign key ke tabel yang kedua dan ketiga gitu, seperti itu. Lalu kita masuk ke query ubah ya, query ubah tab pelanggan, kita mengubah ID ke berapa, misalkan kita ini mengubah ke ID ke 7 misalkan ya, Danang ya, kita ubah namanya jadi Danu, maka dia ubah tab pelanggan P7 Danu. Nah, kalau misalkan datanya ada, maka dia langsung ubah seperti ini. Dan bisa dilihat juga di tabel pelanggannya dia ubah jadi Danu. Terus kalau misalkan kita mau isi nih, isi tab pelanggan P8 Dani, nah dia ngisikan Dani, di sini juga ada Dani. Kalau misalkan mau ngehapus juga tinggal hapus aja, hapus tab pelanggan. Nah, kalau hapus kita cuma pakai ID juga bisa, P8, nah dia kehapus Danu, Daninya nggak ada kan, dan juga Daninya kehapus. Kan ada ini juga kan yang isi ubah nih, gimana tuh? Nah, isi ubah misalkan P8 Dani, kan tadi udah dihapus Dani, ini dia bakal masukin Dani. Jadi misalkan P7 misalnya Danu jadi Dono, dia yang P7 nya yang diubah jadi Dono, dan di sini juga ngubah seperti itu. Lalu untuk tampil isi kan, atau tampil ubah, tampil hapus, dia kurang lebihnya seperti ya, tinggal tampil isi tab barang deh, tab barang B10, nah barangnya Cikiku misalkan. Nah, dia nampilin dulu yang tab barang,
Lalu dia ngapain hasil isinya cikiku nih wadah, dan di tabelnya juga nanti bakal ngisi itu cikiku seperti itu. Untuk yang hapus dan ubah juga kurang lebih sama seperti itu ya, kayak dia nampilin dulu yang sebelumnya dan nampilin hasil setelah diubahnya. Kalau emang untuk yang hapus dan ubah tuh kalau emang data yang ID yang dihapus atau yang ID yang di barang yang mau diubahnya tuh ada gitu. Nah untuk misalkan sistem exit kita tinggal tulis jangan lupa bahagia hari ini titik koma, jangan lupa, dan dia akan keluar dari sistem. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan goodbye. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.